Kuburan mobil. Wira terburu-buru melepas sepatu hingga kaos kakinya. Pemuda itu sepertinya sudah tidak sabar memberi kabar kepada sang bunda. Ya, beberapa saat lalu baru saja Wira diterima bekerja di kota. Dengan demikian, predikat pengangguran akan segera tersisihkan. Tentu saja ini bisa jadi perlipur lara bagi Umi Siwi yang selalu mendoakan putranya kembali mendapat kerja. Wira memang sempat menganggur setengah tahun gara-gara garmen tempatnya bekerja mengalami kebakaran. Wira mengucap salam, tapi tak ada balasan yang diterima. Dia bergegas melongo ke dalam kamar Umi Siwi, namun wanita tersebut tidak ada di tempatnya. Wira segera beranjak keluar kamar menuju dapur. Lagi-lagi ia tidak menemukan siapapun di sana. Apa Umi belum pulang aja ya? Tapi kok aneh, pintu rumah gak dikunci, pikirnya. Wira urung mencari Umi Siwi sebab ia keburu berubah pikiran. Segera ia lepaskan kemeja putihnya yang basah dan lusuh oleh peluh dahaga. Kian terasa setelah ia berjalan kaki sejauh setengah kilometer dari jalan raya menuju rumah. Ingin rasanya ia membeli minuman dingin di warung, tapi udara panas siang itu membuat niatnya surut. Sudah pulang rupanya, kata Umi Siwi yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Umi habis dari mana? Tanya Wira seraya mencium tangan ibunya. Umi baru pulang dari warung Bang Hasan. Persediaan lauk sama beras kita habis, nak. Oh, Umi beli beras sama lauk ya? Umi Siwi tidak segera menjawab pertanyaan anaknya. Mendadak, wajah Umi Siwi yang sebelumnya cerah jadi sedikit lesu. Wira merasa heran dengan perubahan air muka sang bunda. Tapi belum juga ia kembali bertanya, Umi Siwi sudah keburu mengatakan sesuatu. Sebenarnya teh bukan beli, tapi Umi utang dulu. Umi barusan ngambil beras 3 liter, tahu, sama cabai ke Mang Hasan. Mendengar penuturan tadi, spontan wajah Wira turut berubah muram. Mulutnya bungkam, hatinya terluka melihat kondisi finansial di keluarganya yang sangat rapuh. Wira menunduk. Dia tak ingin sang ibu mengetahui. Jika bola matanya mulai berkaca-kaca, penyesalan muncul begitu saja dari dalam batin Wira. Seharusnya sang ibu tidak perlu sampai berhutang andai saja ia sudah memiliki penghasilan, ucapnya dalam hati. Umi sebenarnya gak enak kalau ngutang melulu sama Mang Hasan. Mudah-mudahan minggu ini upah kerja Umi sudah turun. Ibunya lagi tak ingin terhanyut dalam suasana melankolis Wira. Akhirnya sengaja mengalihkan pembicaraan. Bagaimanapun juga dia harus segera mungkin memberitahu Umi Siwi perihal dirinya yang baru saja diterima kerja. Oh ya Mi, Wira punya kabar baik buat Umi. Wira diterima kerja Mi di kota. Alhamdulillah. Syukurlah nak, akhirnya usaha serta doa kamu tidak sia-sia, sambut Umi Siwi penuh semangat. Tapi masalahnya untuk sementara Wira harus tinggal di mes dulu Mi, sampai nanti terima gaji. Ya gak masalah tuh, hitung-hitung ngirit pengeluaran. Nanti setelah terima gaji, kamu kerjanya mau pulang mau pergi dari sini silakan aja, balas Umi Siwi. Ya Mi, Wira seneng, tapi juga jadi kepikiran sama Umi. Kalau Wira sebulan ini tinggal di mes, Umi bakal sendirian dong. Umi Siwi tersenyum. Dia bisa memahami apa yang tengah dirisaukan anak lelakinya. Perempuan itu lantas duduk di sebelah Wira. Dengan tutur kata lembut dan bijak, Umi Siwi berusaha meyakinkan agar putranya tidak bimbang dengan segala pikiran yang membebaninya. Nah, Umi seneng kamu diterima kerja. Kamu pasti tahu, zaman sekarang dapat kerja itu susah. Jadi sekali ada kesempatan, jangan disia-siakan. Sebulan itu waktu yang singkat, nanti juga kamu akan terbiasa. Jangan terlalu mikirin Umi. Toh setiap 1 minggu sekali Biningsih juga pasti selalu kemari. Lanjut Umi Siwi.
Wira mengangguk. Kalimat Umi Siwi sepertinya bisa menjadi penyejuk hatinya yang sempat dilanda kebimbangan. Kini, ia sudah mantap untuk meninggalkan kampung halaman beserta sang bunda. Tekad kuat, tanpa dibarengi ikhtiar mustahil membuahkan hasil. Sebab semuanya butuh pengorbanan, juga kesabaran. Hal itulah yang kini harus Wira implementasikan demi mengubah nasib dan masa depan. Singkat cerita, Wira benar-benar hijrah ke kota untuk bekerja. Sang bunda sengaja membekalinya sedikit uang sebagai pegangan selama berada di kota. Tentu saja, uang tersebut harus bisa ia manfaatkan sebijak mungkin mengingat gajinya baru sebulan lagi akan turun. Sore itu, ratusan karyawan tampak keluar dari pabrik secara serempak. Wira benar-benar menikmati hari pertamanya bekerja di bagian gudang. Meski letih fisik, namun lelahnya orang yang bekerja lebih terasa nikmat ketimbang santainya orang pengangguran. Rombongan karyawan hampir seluruhnya meninggalkan pabrik. Mamat, sang supervisor, memanggil Wira yang sejak tadi menunggu di luar ruangannya. Dengan perasaan sungkan, Wira pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Mas Wira, beneran mau nempatin mes di sini? Tanya Mamat. Oh, iya Pak, soalnya saya belum ada uang untuk sewa kamar kos, jawab Wira. Mamat terdiam sambil terus memandangi wajah Wira. Entah apa yang saat itu tengah terlintas di benak sang supervisor. Dia tampak bimbang mengizinkan anak buahnya tinggal di mes karyawan. Begini aja Mas, mendingan Mas Wira ikut saya dulu, lihat kamar mesnya. Takutnya nanti Masnya berubah pikiran lagi, ajak si supervisor. Baik Pak. Mamat mematikan unit PC-nya. Selepas itu, ia pun keluar dari dalam ruangan bersama Wira. Setelah menggembok pintu ruangan tersebut, mereka segera pergi menuju mes karyawan yang letaknya tak jauh dari bangunan utama. Diam-diam, Wira mengamati keadaan sekeliling pabrik yang berubah hening. Keadaannya sangat jauh berbeda bila dibandingkan saat jam-jam kerja. Langit senja yang redup seolah membawa kesan suram. Begitu juga dengan belukar liar serta pohon-pohon besar yang tumbuh di sekitaran situ. Semuanya hanya menambah kesan mencekam kala petang menjelang. Wira sama sekali tidak mendengar suara siapa-siapa lagi selain langkah-langkah yang menyeruak di antara rimbunan semak. Ayo, buruan jalannya Mas. Sebentar lagi sudah mau maghrib, seru Mamat. Beberapa saat kemudian, kedua lelaki itu pun tiba di depan bangunan yang merupakan mes karyawan. Wira terhenyak begitu melihat kondisi mes yang jauh dari ekspektasinya. Tak ada seorang pun yang mengisi mes tersebut. Bahkan dia harus berpikir ulang jika memang hendak menempati salah satu kamarnya. Masalahnya, mes tadi keadaannya benar-benar kotor dan berantakan. Andai saja ia bersikeras menempati, berarti ia harus terlebih dahulu membersihkan beranda serta bagian dalam kamarnya. Selain itu, Wira juga tidak punya cukup nyali untuk tinggal seorang diri. Ini beneran mesnya Pak? Tanya Wira dengan wajah heran. Mamat cuma menanggapi dengan anggukan. Tak lama kemudian, sang supervisor buru-buru memalingkan wajahnya ke samping. Ia seperti enggan menatap lama-lama ke arah bangunan tersebut. Dengan perasaan bingung, Wira pun kembali bertanya, Anu Pak, kalau kondisi mesnya kayak gini, jujur saya nggak berani Pak. Apalagi kalau harus tinggal sendirian. Ya Mas, saya ngerti. Ya sudah, nggak apa-apa. Sebaiknya sekarang kita pergi aja dari sini, ujar Mamat sambil mengajak Wira pergi. Tapi Pak, saya tidur di mana ya malam ini? Wira berusaha berlari kecil menyusul Mamat. Sudah, kita bicarakan di pos satpam aja, Mamat menyaut tanpa menoleh ke arah Wira. Wira tidak mengumbar pertanyaan lagi sebab kini ia harus buru-buru mengikuti atasannya agar tidak tertinggal jauh. Perlahan tapi pasti, langit yang teduh mulai beranjak gelap. Angin sejuk menerbangkan debu-debu jalanan. Sesekali semak belukar yang tumbuh di sekitar bangunan mes bergoyang-goyang terkena hembusanya. Megahnya bangunan pabrik kini berganti jadi siluet pekat yang saru oleh kesan temaram tapi mencekam. Di pos
Bos Satpam, Mamat pun menyarankan kepada Wira agar sementara waktu tinggal bersama rekan-rekannya yang bernama Awin. Wira menurut dan tidak keberatan sama sekali jika memang harus menumpang bersama teman sepekerjaan. Mamat baru saja menghubungi Awin dan berkata jika Awin bersedia berbagi lapak tidur dengan Wira. Tentu saja Wira di sini merasa lega sebab ia tidak harus tinggal di mes yang menurutnya sangat menyeramkan. Mamat yang merasa iba akhirnya menawarkan tumpangan kepada Wira meski hanya sampai ke jalan raya. Dari pabrik ke jalan raya jaraknya lumayan jauh. Ditambah lagi tidak ada kendaraan umum yang melintasi di jalur itu. Di tengah perjalanan iseng-iseng Mamat mengisi waktu dengan obrolan ringan. Untung aja Mas Wira nggak jadi ngisi mes itu. Loh, memangnya kenapa ya Pak? Wira tampak kebingungan mendengar kalimat Mamat barusan. Karyawan yang sudah-sudah aja pada nggak sanggup bertahan lebih dari seminggu. Katanya sih tiap tengah malam mereka suka lihat penampakan nenek-nenek di pohon asem. Ada juga yang lihat hantu serdadu Belanda sedang berbaris lalu menembus tembok pabrik. Jelas Mamat. Waduh, horor juga ya Pak Mesnya. Palas Wira dengan wajah gugup. Mamat tersenyum geli melihat anak buahnya ketakutan meski ia tidak bermaksud menakut-nakuti Wira. Dia hanya mencoba berkata apa adanya, tapi sepertinya Wira bukanlah tipikal orang yang tertarik dengan hal-hal di luar nalar. Beberapa waktu lalu, Wira telah sampai di tempat kos rekan kerjanya yang bernama Awin. Tak ada penolakan dari Awin, justru ia merasa senang sebab sekarang ia jadi punya teman sekamar. Wira pun tidak masalah jika ia harus tidur di lantai dan hanya beralaskan karpet saja. Tadi waktu di pabrik kenapa nggak ngomong? Tahu begitu kan kita bisa bareng kesininya, ucap Awin. Saya pikir mes di pabrik itu layak ditempati, makanya saya nggak ngomong apa-apa. Nggak taunya keadaan di sana benar-benar kotor, nggak ada karyawan yang ngisi lagi. Saya berdua pikiran. Nah terus Pak Mamat nyaranin supaya numpang dulu sama kamu, sambut Wira. Saya bakalan cium tangan sama kamu seandainya kamu beneran berani nempatin mes itu, gurau Awin sembari terkekeh. Memangnya kenapa? Wira kebingungan. Mesnya itu angker. Tiap jam 12 malam penghuni mes suka diganggu sama penampakan yang serem-serem. Itu sebabnya satu persatu mereka cabut dari mes itu. Tapi di sini aman kan? Maksudku kosan di sini nggak serem kan? Tanya Wira serius. Aman kalau di sini mah. Selama tinggal di sini saya belum pernah ngalamin hal-hal mistis, jelas Awin. Wira tersenyum lega kalau mendengar pengakuan Awin. Jika memang demikian, maka ia bisa menempati kamar kos Awin dengan tenang. Awin yang melihat ekspresi rekan kerjanya hanya tersenyum saja. Dia tidak menyangka jika Wira takut dengan hal-hal semacam itu. Ya udah, sekarang lebih baik kita istirahat. Besok pagi kita berangkat bareng ke pabrik. Tapi kalau mau belum tidur ya nggak apa-apa juga. Mau nonton TV juga silakan, cakap Awin sambil memberikan bantal dan selimut kepada Wira. Kamu tidur duluan aja deh. Saya mau nelpon Umi saya dulu. Mau kasih kabar kalau saya nggak jadi nempatin mes, saut Wira. Percakapan itu terhenti. Selanjutnya Awin membiarkan Wira menghubungi ibunya di kampung. Wira sengaja menelpon Umi Siwi di balkon kamar. Dia tidak ingin percakapannya sampai mengganggu waktu istirahat Awin. Dari dalam kamar, sayup-sayup Awin bisa mendengar obrolan tersebut. Dia tentu bisa merasakan perasaan rindu yang dirasakan Wira terhadap kampung halaman dan juga ibundanya. Dulu, ketika pertama kali hijrah ke kota, Awin pun mengalami hal yang sama. Beberapa menit pun berlalu. Rasa lelah akhirnya membuat Awin terbuai dalam mimpinya. Tak terasa, sudah hampir 2 minggu Wira bergumul dengan pekerjaannya di kota. Selama itu pula, ia berusaha beradaptasi dengan lingkungan juga kawan baru. Sebagai seseorang yang introvert, perubahan lingkungan sosial jelas sangat berpengaruh. Tapi syukur ia mulai terbiasa dengan kehidupan orang-orang kota yang berbeda dengan kehidupan desa. Dari sosok yang dulunya tertutup, kini perlahan Wira sudah mulai bisa melontarkan banyolan. Hari-harinya selalu bersama Awin, teman sekamarnya.
Bila malam tiba, kedua pemuda itu akan menghabiskan waktu istirahat dengan membuka obrolan seputar pekerjaan hingga masa depan. Terkadang Awin juga merasa tertarik mendengarkan cerita tentang hijaunya alam pedesaan yang dituturkan oleh Wira. Baginya, kehidupan kota terlalu memuakan. Oleh sebab itu, setiap cerita tentang tempat yang masih asri sangatlah mengasyikkan untuk didengar. Bila hari Minggu tiba, Awin akan mengajak Wira berkeliling komplek, melewati jalan ataupun gang yang berbeda. Ia melakukan hal tersebut agar Wira hafal setiap akses untuk menuju ke tempat kosnya. Hampir sebulan sekali, selalu ada hajatan yang diadakan di sekitaran situ. Sudah pasti akan ada jalan yang ditutup bila perhelatan tersebut digelar. Kalau Wira hafal setiap jalan pintas, kelak ia tidak akan kesulitan manakala ada jalur utama yang ditutup. Tidak jauh dari tempat kos, terdapat tempat pemakaman umum yang masih tampak asri oleh rimbunan. Ketika terik menyengat, maka pepohonan di pemakaman tadi selalu menjadi tempat berteduh bagi para peziarah maupun para pedagang bunga. Kicau burung sering terdengar bersautan entah dari dahan pohon yang mana. Selepas asar, barulah para pedagang bunga akan pulang, dan saat malam datang, tentu keadaan jadi sangat berbeda. Tajuk-tajuk pohon yang menjulang kerap kali menghalangi penerangan jalan. Alhasil, kesan temaram begitu terasa bagi setiap orang yang melintasi pemakaman tersebut. Sejauh ini, Awin dan Wira tampak biasa-biasa saja melalui pemakaman itu. Ketika pulang kerja, keduanya harus melewati tempat tersebut sejauh 200 meter untuk bisa mencapai ke tempat kos. Untungnya langit belum seutuhnya gelap manakala mereka lewat di komplek pemakaman, sehingga tak ada kesan menakutkan. Awin sendiri sangat jarang keluar malam sebab ia tidak memiliki kendaraan untuk dipakai jalan-jalan. Malam itu, Awin dan Wira sedang santai di atas balkon kamar kos. Dari spot itu, mereka bisa melihat kelap-kelip lampu gedung-gedung perkantoran meski dari kejauhan. Tapi sayang, di beberapa titik pemandangan tersebut terhalang bayang-bayang pepohonan yang tumbuh di sekitar pemakaman. Wira termenung sambil memandang ke arah pemakaman tadi. Win, selain lewat pemakaman, apa ada jalur lain untuk menuju ke sini? Tanya Wira. Ya ada lah, tapi masuknya nggak dari jalan raya yang biasa kita lewatin, sambung Awin. Kira-kira jaraknya lebih dekat atau lebih jauh ya? Tanya Wira lagi. Lebih dekat sih sebenarnya ya. Paling-paling cuma setengah kilo aja jaraknya dari jalan raya sampai kemari. Setengah kilo? Beneran? Kalau gitu besok pagi mending kita lewat situ aja, kan lebih dekat katamu, celetuk Wira. Ya, masalahnya kalau lewat situ nggak ada angkot yang ke arah pabrik. Yang ada kita malah harus putar arah lagi ke jalur yang dilewatin angkot. Ribet, balas Awin. Oh gitu ya. Wira mengangguk sambil mengernyitkan keninga. Warga sini nyebut jalur alternatif tadi dengan sebutan kuburan mobil, jelas Awin. Hah, kuburan mobil? Mobilnya dikubur gitu? Wira semakin diliputi rasa penasaran. Yang nggak dikubur malih, tapi kendaraan-kendaraan yang sudah rusak atau rongsok ya ditaruh begitu aja di situ. Oh begitu ya. Lagi-lagi Wira mengangguk. Hari Minggu ini kalau mau kita jogging aja ke jalur kuburan mobil, gimana? Sekalian kita explore wilayah sekitaran sini. Ajak Awin. Oke, setuju. Timpal Wira semangat. Sejurus kemudian, kedua pemuda itu menutup obrolan tepat di jam 10. Mereka meninggalkan balkon lalu menuju kamar. Itulah rutinitas para buruh jelata yang hanya memanfaatkan sisa waktunya dengan obrolan singkat. Kadang sendek gurau jadi penawar rasa lelah setelah seharian penuh berjibaku dengan pekerjaan. Badan boleh saja didera, tapi kebahagiaan harus ada walau hanya berupa canda tawa. Kamis malam, Wira pulang lebih telat dari biasanya. Itu disebabkan dia harus menyelesaikan pekerjaan di gudang hingga pukul 7 malam. Mamat sebagai supervisor cukup puas dengan etos kerja anak buahnya. Ia lantas mengapresiasi Wira dengan mentraktirnya makan di restoran Cina.
Awalnya, Wira menolak ajakan tadi sebab ia tidak mau terlalu malam sampai di tempat kos. Ya, alasannya sudah jelas. Wira takut melintasi area pemakaman seorang diri. Namun Mamat bersikeras, hitung-hitung upah lembur katanya. Wira pun tak berkutik, akhirnya ia pun menuruti ajakan sang atasan. Di dalam restoran, wajah Wira terlihat gelisah. Meski hidangan telah tersaji di hadapannya, sesekali matanya melirik ke arah jam di dinding. Jarum jam seperti sedang menertawakan kegunaannya. Tiap kali jarum menit berpindah angka, Wira akan semakin tampak nelangsa. Ia berharap bisa menghentikan laju sang waktu, tapi sayang, detik demi detik terus berlalu. Satu getaran di saku celana membuat Wira tersentak. Buru-buru ia merogoh ke dalam saku dan mengeluarkan smartphone miliknya. Satu pesan singkat dari Awin masuk. Segera saja Wira membuka, lalu membuka chat tersebut. Dari siapa? Tanya Mamat. Dari Awin, Pak, jawab Wira. Oh, kenapa sih Awin? Nggak ada apa-apa, Pak. Dia cuma nanya aja, saya lagi di mana. Oh, bilang aja lagi ada meeting. Setengah jam lagi juga kita pulang, kata Mamat dengan santainya. Wira membalas chat dari Awin sesuai dengan yang dikatakan Mamat. Setelah itu, ia kembali melanjutkan makan malamnya. Perasaannya campur aduk, bahkan terkesan jadi tidak menikmati hidangan yang tersaji. Wira memang belum pernah merasakan wonton, bubur ayam Cina, ataupun bebek Peking. Tapi kegalauan membuat selera makannya berkurang. Gumpalan awan merah berkilauan seketika. 2 detik kemudian, guntur menggelegar di angkasa. Belum juga Mamat dan Wira menuntaskan makan malamnya, mendadak hujan turun sedemikian deras. Wira menggerutu dalam hati. Firasatnya mengatakan jika Mamat pasti akan menyuruhnya menunggu sampai hujan reda. Dan benar saja dugaannya. Mas Wira, kalau mau pesan minuman, pesan lagi aja. Lagian ngapain buru-buru juga, hujannya aja makin deras. Kita tunggu hujannya sampai reda ya, ujar Mamat. Sekali lagi, Wira hanya bisa mengangguk sambil bersungut-sungut. Sementara itu, jarum jam sudah menepi di angka 9. Baginya, itu adalah waktu untuk memanjakan tubuh di atas bentangan karpet kosan. Namun sayang, realita saat ini tak berkata demikian. Intensitas hujan mulai turun, namun belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Satu persatu para pengunjung meninggalkan restoran. Demikian juga dengan Mamat dan Wira. Mamat sebagai pihak yang mengajak Wira makan merasa bertanggung jawab untuk mengantarkan anak buahnya pulang. Meski disertai udara dingin, keduanya memutuskan untuk terus bablas menembus derai-derai hujan. Mas Wira, kayaknya saya nggak bisa ngantar sampai kosan deh. Istri saya udah nelponin terus dia tadi nih, kata Mamat dengan suara yang sengaja diperkeras. Iya Pak, nggak apa-apa. Nanti saya turun di Jalan Garuda aja, balas Wira. Loh, kok di Jalan Garuda? Bukannya kos-kosan si Awin masuknya dari Jalan Kober? Mamat tampak bingung. Betul Pak, tapi saya nggak berani lewat makam sendirian. Mana udah jam 10 malam, mana gerimis pula. Oh, kalau gitu telepon si Awin aja. Suruh dia tunggu di depan gang biar kamu ada temennya. Mamat memberikan usul. Gak usah Pak, kasihan dia. Jam segini dia pasti udah tidur. Lagi pula kalau lewat Jalan Garuda aksesnya lebih dekat. Oh gitu. Ya udah, nanti Mas Wira kasih tahu aja ya kalau sudah mau turun. Baik Pak. Tutup Wira sambil mengusap wajahnya yang basah diterpa hujan. 15 menit kemudian, motor yang dikendarai Mamat tiba di sisi Jalan Garuda. Suasana jalanan terbilang sepi. Hanya ada beberapa kendaraan saja yang masih tampak berlalu lalang. Wira buru-buru turun dari jok motor setelah berpamitan. Mamat pun langsung tancap gas meninggalkan Wira seorang diri. Dengan tergopoh-gopoh, Wira bergegas memasuki sebuah jalan yang minggu lalu pernah ia telusuri bersama Awin. Itu merupakan jalan alternatif menuju tempat kos. Wira sedikit lega, sebab ia tidak harus melalui pemakaman umum. Meski demikian, ia tetap harus memacu langkahnya di bawah guyuran air hujan. Kurang lebih 200 meter dari ujung jalan, tibalah Wira di satu tempat yang cukup luas. Tempat tadi cukup remang sebab hanya terkena sedikit cahaya penerangan jalan.
Wira bisa melihat ada banyak bangkai mobil yang teronggok di situ. Ya, itu merupakan kuburan mobil yang pernah Awin ceritakan beberapa waktu lalu. Suasananya hening dan terasa sangat janggal. Entah mengapa, bulu kuduk Wira meremang padahal ia tidak melihat sesuatu yang aneh. Ada perasaan tidak nyaman saat ia berada tepat di dekat lokasi tersebut. Aneh banget, kenapa mendadak jadi merinding ya? Gumamnya. Wir menghentikan langkah, lalu menatap ke arah bangkai-bangkai mobil yang berjejer, seperti ada sesuatu yang menariknya untuk menyelisik dalam-dalam di balik keheningan. Tapi di sisi lain, hati kecilnya meronta dan memaksanya untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Di antara riuhnya rintik hujan yang berjatuhan, sayup-sayup, telinganya menangkap suara rintihan. Pada awalnya, Wira mengira jika dirinya salah dengar. Setelah berkali-kali mendengarkan dengan teliti, barulah ia sadar jika itu memang suara orang yang sedang merintih. Tolong, tolong. Demikian suara rintihan itu terdengar pelan. Wira terdiam sambil terus mencari-cari dari mana sumber suara tadi berasal. Kini rasa penasarannya melebihi keinginannya untuk segera pulang. Tolong, tolong saya. Suara itu kembali terdengar. Wira kali ini bisa mendengar dengan jelas dari mana suara tadi berasal. Mata pemuda itu menatap tajam ke arah bangkai minibus yang tampak ringsek pada bagian depan. Samar-samar ia bisa melihat sesosok bayangan di dalam kendaraan tersebut. Dengan perasaan setengah ragu, Wira memberanikan diri melangkah lebih dekat ke bangkai kendaraan tadi. Semakin dekat, semakin jelas ia melihat wujud pemilik rintihan tersebut. Di kursi kemudi, tampak olehnya seorang pria parubaya yang tengah meringis kesakitan. Wira tercengang. Ia tidak menyangka ada orang di tempat seperti itu. Buru-buru ia memutar lewat depan mobil lalu menghampiri orang tadi. "Pak, Bapak lagi ngapain di situ?" tanyanya. Orang itu tidak menjawab. Selain terus merintih kesakitan, Wira melongok melalui jendela mobil yang memang sudah tidak berkaca. Dia baru sadar jika separuh badan si bapak tampak terhimpit bagian kendaraan yang ringsek. Astagfirullahaladzim, serunya lagi. Lagi-lagi orang itu tidak menanggapi dan hanya menggelengkan kepalanya saja. Wira berinisiatif mengeluarkan handphone miliknya lalu menyalakan senter dari gawai tersebut. Lampu senter diarahkan ke bagian bawah setir mobil. Ia semakin panik manakala melihat sepasang kaki orang tersebut ternyata telah putus. Darah segar mengucur dan menggenang di bagian bawah jok supir. Wira kalang kabut. Ia tidak tahu harus melakukan apa lagi. Ya Allah, Bapak tunggu di sini dulu. Saya akan cari bantuan, ucap Wira. Belum juga Wira beranjak barang selangkah, tiba-tiba saja rintihan lain muncul dari berbagai penjuru. Tak hanya rintihan, namun ia mendengar ada suara isak tangis juga di tempat itu. Wira kebingungan. Ia berbalik badan lalu melihat ke sekelilingnya. Di dalam bangkai mobil sedan, dia bisa melihat seorang ibu yang juga tampak kesakitan. Di spot lain, ia melihat ada pemuda meringis sambil memberi gestur memohon bantuan. Wira tidak tahu siapa orang-orang tadi, tapi ia tetap bersikeras untuk menghampiri si ibu yang ada di mobil sedan. "Dek, tolong saya, Dek," ujar si ibu dengan suara lirih. Wira kembali menyorotkan lampu senternya ke bagian dalam sedan yang juga sama ringseknya dengan minibus sebelumnya. Masih dengan kasus serupa, kaki si ibu tampak terjepit bagian depan mobilnya sendiri. Hanya saja perempuan itu lebih mujur sebab ia tidak sampai kehilangan kedua kakinya seperti bapak tadi. Tapi sepertinya kata mujur tidak sepenuhnya tepat sebab separuh wajah si ibu terlihat hancur. Wira undur beberapa langkah. Kali ini ia mulai merasakan ada yang tidak beres dengan orang-orang tersebut. "Mas,
Tolong saya, Mas. Susul pemuda yang ada di mobil lainnya. Wira melengos ke arah kendaraan. Di mana pemuda tadi berada? Dia terkejut bukan main lantaran kondisi kendaraan tersebut jauh lebih mengenaskan daripada yang lain. Hampir seluruh bagian kendaraan itu hancur. Belum sempat Wira berpikir lebih jauh, tiba-tiba saja pintu mobil tadi terbuka. Si pemuda itu menjatuhkan diri sambil terus mengerang kesakitan. Wira merasa heran sebab orang itu terlihat seperti sedang melata di atas tanah. Senter handphone di genggamannya kembali diarahkan ke pemuda tadi. Untuk kali ini Wira harus menerima realita lain yang jauh lebih mengerikan. Pemuda itu tampak sedang mengesot lantaran setengah tubuhnya telah terputus. Mata Wira terbelalak melihat usus serta isi perut si pemuda tadi yang terburai tak beraturan. Tolong, tolong saya, Mas, ucapnya lagi dengan nada mengiba. Siapa kalian sebenarnya? Suara Wira terdengar terbata-bata, tak ada jawaban selain perang kesakitan serta nada-nada pilu yang semuanya meminta pertolongan. Jantung Wira berdetak kencang, jauh lebih cepat daripada laju detik jarum jam. Seketika dia meyakini kalau sosok-sosok ini bukanlah manusia. Tapi semuanya terlambat sebab kini para pemilik rintihan tersebut telah keluar dari kendaraannya masing-masing lalu merangkak atau berjalan menghampirinya. Wajah Wira pucat, rasa takutnya kian memuncak. Tolong carikan kaki saya, Dek. Carikan anggota tubuh saya, Mas. Demikian sosok-sosok tersebut mengiba serta memohon bantuan kepada Wira. Semakin lama, Wira melihat semakin banyak sosok dengan kondisi menyedihkan yang berusaha mendekatinya. Gerakan mereka teramat kaku dan juga lambat, terpincang-pincang atau bahkan mengesot seperti pemuda yang perutnya terputus tadi. Tiba-tiba saja ada perempuan dewasa yang lengan sebelah kanannya terputus. Dia berdiri tepat di sebelah Wira. Aroma anyir darah begitu menyengat akibat darah yang tak henti-hentinya mengalir dari bagian lengan yang buntung. Wira membisu. Dia yakin ada yang hendak diutarakan oleh sosok tersebut. Dan benar saja, perempuan bertangan buntung itu pun mengucapkan sesuatu. Tolong kami. Tolong carikan kepala suamiku. Lanjutnya lagi seraya menunjuk ke arah belakang Wira dengan lengan kirinya. Wira lantas menoleh ke arah yang ditunjukkan perempuan tadi. Persis di belakangnya tampak sesosok tubuh yang berdiri tegak tanpa kepala. Sosok itu mengenakan kemeja batik yang telah bersimbah darah. Tiba-tiba saja jemari sosok tak berkepala tersebut mencengkram lengan Wira dengan sangat kencang. Wira bisa merasakan sensasi dingin yang tak menjalar manakala terjadi kontak fisik dengan wujud tadi. Rupanya hal itu bukannya tanpa tujuan. Tiba-tiba saja Wira mengalami blackout atau hilang kesadaran. Dari alam bawah sadarnya, Wira bisa menyaksikan adegan di satu lokasi. Sudut pandangnya sangat jelas dan tak terhalang objek apapun di satu jalan raya. Dari kejauhan, Wira melihat ada sebuah sedan mewah melaju sangat kencang. Lebih dekat lagi, dia juga bisa menyaksikan dua orang di dalam kendaraan tersebut sedang bersenda gurau. Dan dari arah berlawanan, tiba-tiba saja sebuah truk kontainer tampak menyalip kendaraan lain dengan cara melawan arus. Si pengemudi sedan terkejut dengan kehadiran truk kontainer yang tak terduga itu. Malang ia tidak sempat menghindar ataupun membanting setir ke sisi kiri. Tabrakan hebat tak bisa dihindari. Mobil sedan itu hancur tak berbentuk, menewaskan pengemudi serta penumpang wanita yang duduk di sebelahnya. Tragis, sangat tragis, sebab selain kehilangan nyawa, sang sopir juga harus kehilangan kepala.
Visualisasi kejadian naas tadi seketika terhenti. Tak ada lagi gambaran atau pencitraan kelam di masa silam. Semuanya kembali seperti sedia kala. Keheningan tetap padu dalam balutan suasana mencekam. Rintik gerimis masih menemani malam. Berangsur-angsur udara dingin akhirnya membawa Wira kembali pada kesadarannya. Ia terpaku memandang nanar ke sekelilingnya yang dipenuhi bangkai kendaraan. Saat ini tak nampak lagi sosok-sosok menyedihkan yang merintih kesakitan. Di sisi jalan, Wira melihat Awin bersama salah seorang anak kos tengah memandangi dirinya dengan tata penuh rasa heran. Ia tidak begitu saja percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi begitu kedua orang tadi menghampiri, Wira baru percaya jika itu memang benar-benar Awin. "Wir, lagi ngapain di sini?" tanya Awin. Wira tetap melongo seperti orang linglung. Awin kebingungan melihat kelakuan teman kerjanya. Sejurus kemudian tangan Wira mencengkram hingga meremas-remas lengan Awin. "Awin, kamu beneran Awin kan?" ucapnya dengan suara bergetar. "Ya iyalah, malah nanya kayak gitu." Awin balik bertanya, Kang, ramah tamanya nanti aja. Lebih baik sekarang cepat bawa temanmu ke kosan. Bajuku udah kuyup ini," ujar teman Awin sambil menahan hawa dingin. Awin mengangguk. Ia lalu mengajak Wira pergi meninggalkan tempat itu. Tak ada percakapan di sepanjang perjalanan pulang. Awin merasa ada sesuatu yang baru saja terjadi menimpa kawannya. Namun ia memilih bungkam sambil menunggu waktu yang tepat untuk bertanya. Pagi harinya, Wira mendadak mengalami demam tinggi. Tubuhnya panas dan harus absen dari pekerjaannya hari itu. Praktis Awin jadi berangkat juga pulang kerja seorang diri. Mamat rupanya mendengar kondisi Wira yang kurang sehat dari Awin. Dia jadi merasa bersalah, tapi belum ada rencana menjenguk anak buahnya. Sesampainya Awin di kamar kos, kondisi Wira ternyata telah berangsur membaik. Tepat pukul 9, Awin dan Wira kedatangan tamu tak terduga. Siapa lagi kalau bukan sang supervisor, Pak Mamat. Pria itu tampak membawa roti tawar, madu hingga obat-obatan untuk Wira. "Tuh Wir, kamu lihatin tuh, jarang-jarang ada supervisor sepeduli ini sama anak buahnya," celetuk Awin. Mamat tersenyum geli, namun tetap berusaha untuk rendah hati. Singkat kata, ketiga orang tadi pun terlibat dalam satu percakapan. Tentu saja, baik Awin ataupun Pak Mamat jadi ingin tahu kejadian yang tadi malam dialami oleh Wira. Dengan kondisi yang agak suga baikan, Wira akhirnya bersedia menceritakan sampai tuntas. Mamat menarik nafas dalam-dalam. Begitu Wira menyudahi ceritanya, ia sama sekali tidak menyangka jika di tengah kota ada kejadian yang menurutnya sulit untuk dijangkau logika. Hanya Awin yang terlihat biasa-biasa saja. Wir, ucap Awin seraya tersenyum. "Ngapain coba pakai segala lewat kuburan mobil? Udah bener lewat jalur utama, sambungnya lagi. Ya kan kamu tahu sendiri, di jalan utama kita pasti ngelewatin kuburan dulu. Nah di jam segitu pasti udah sepi. Makanya semalam aku minta diturunin di jalan Garuda biar bisa lewat jalan alternatif," Wira berdalih. Wir, biar kata jam 12, itu pemakaman gak bakalan sepi. Di pos itu selalu ada orang yang jaga. Lagi pula, pemakaman zaman sekarang itu beda sama dulu. Sekarang tukang ojek online itu pada nunggu orderan di kuburan. Justru di jalur alternatif kalau udah malam gak bakalan ada orang yang berani lewat. Nah, rata-rata warga di sini tuh ogah lewat kuburan mobil, jelas Awin. "Ya semalam aku gak mikir yang gimana-gimana. Soalnya menurut aku yang namanya kuburan mobil ya cuma tempat naruh bangkai mobil aja," Wira menyaut. "Gak sesimpel itu bro. Jangan lihat dari objeknya aja, tapi lihat juga latar belakangnya. Beberapa bangkai kendaraan yang teronggok di situ itu adalah hasil kecelakaan lalu lintas. Nah, yang namanya laka lantas udah pasti dong ada korbannya, entah itu korban luka atau bahkan korban jiwa. Dan yang namanya orang mati karena kecelakaan belum tentu jiwanya bisa tenang. Selain itu, residual energi di setiap mobil yang mengalami kecelakaan mungkin saja ada. Nah intinya, kalau udah malam, warga di sini mending pilih lewat pemakaman umum ketimbang lewat kuburan mobil.
Kamu malah sebaliknya. Hahaha. Pungkas Awin seraya terkekeh. Maaf, tapi beneran seseram itu ya tempatnya? Tanya Pak Mamat penasaran. Emangnya kenapa Pak? Bapak mau uji nyali di situ Pak? Ledek Awin. Ya elah Win, jangankan uji nyali, uji nyanyi aja saya belum tentu lolos, ujar Pak Mamat berseloroh. Tapi beneran loh, saya tuh nggak nyangka loh, kalau masih ada hal-hal mistis di sini. Kalau kejadiannya di kampung atau daerah pelosok itu kan biasa. Lah ini di tengah kota gitu loh. Lanjutnya lagi, Pak, yang namanya hal mistis mah nggak ngaruh tempatnya di mana. Gak usah jauh-jauh, coba Bapak inget-inget lagi kejadian di pabrik tempat kita kerja. Dari mulai pegawai yang diganggu sosok astral sampai pernah ada yang kesurupan massal. Gimana kurang mistis coba? Sambut Awin lagi. Ya juga sih. Perbincangan terhenti pada pukul 10. Mamat harus pulang sebab istrinya yang galak itu sudah berkali-kali menyalak via sambungan telepon. Mamat memang tegas terhadap anak buah, tapi tidak dengan istrinya. Setelah mengantar Pak Mamat sampai di depan gerbang, Awin dan Wira segera kembali ke kamarnya di lantai 2. Wira membaringkan tubuh di atas karpet sambil memandangi langit-langit. Besok atau lusa gajinya akan segera turun. Dia bimbang apakah harus bertahan di kota atau nekat pulang pergi dari rumahnya di desa. Kenapa bengong? Tanya Win. Aku lagi bingung Win. Menurut kamu aku lebih baik ngekos di sini atau pulang pergi dari rumah aja ya? Ya lebih baik ngekos di sini lah. Lagi pula kalau harus berangkat dari rumah, yang ada kamu bakalan capek duluan sebelum sampai tempat kerja, balas Awin. Ya tapi seumpamanya nggak betah di sini lantaran deket sama pemakaman, ya kamu bisa cari kos-kosan lain. Biar nanti saya bantu cari. Imbunya lagi. Wira terdiam. Dia berusaha mencerna kalimat Awin baik-baik. Ya masukan itu cukup masuk akal. Mengingat jarak dari pabrik rumahnya di desa sangatlah jauh. Barangkali ia butuh waktu untuk benar-benar bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Awin pun enggan memaksakan temannya untuk menetap di kota atau tidak. Pilihan seutuhnya ada di tangan Wira. Seiring berjalannya waktu, Wira akhirnya memutuskan untuk menetap di kota. Sebulan sekali, ia akan pulang ke kampung halaman guna menemui ibunya. Ia tetap bersyukur, meski hanya di hari Minggu dirinya mendapat jatah libur. Rasa takut perlahan memudar, sebab Wira mulai mampu berpikir realistis. Tak ada lagi kesan seram manakala ia melintasi pemakaman meski di waktu malam. Pemakaman hanyalah sebuah taman keabadian bagi jiwa-jiwa yang telah berpulang. Pemakaman bagai monumen kehidupan bagi yang berakal untuk selalu mengingat ajal. Di waktu-waktu tertentu, kadang juga Wira mendengar rintih pilu dari arah kuburan mobil. Beberapa jiwa yang mati dalam keadaan tubuh tidak lengkap masih terperangkap. Mereka meratapi garis takdirnya dengan erangan menyayat hati. Dan lama-kelamaan, Wira pun sudah mulai terbiasa. Ia tidak lagi menghiraukan suara-suara tersebut dan menganggapnya angin lalu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Aldi. Waduh, ini asli mencekam banget nih ya. Ngebayangin Wira malam-malam di lokasi kuburan mobil itu mendapatkan teror kayak gitu. Dan di sini Wira kayak kesirep ya. Jadi dia masih menyangka bahwa sosok-sosok itu manusia yang butuh pertolongan. Jadi dia karena memang dasar Wira orang baik, tergerak hatinya untuk segera menolong, mencari bantuan terhadap sosok yang dia lihat mengalami kecelakaan di dalam mobil-mobil yang ada di sekitaran kuburan mobil itu. Waduh, itu bener-bener nggak kebayang tuh. Ada sosok yang nggak ada kakinya, ada sosok yang nggak ada kepalanya, ada yang ngerangkak-ngerangkak jalan ke dia. Itu sendirian ya teman-teman ya. Dan yang menarik di sini kuburan mobil. Jadi kuburan mobil tuh adalah tempat pembuangan mobil. Kalau dulu yang paling saya ingat sih, kalau saya yang paling ingat ya, memang nggak banyak tuh arah ke Depok tuh waktu itu ada tuh ya di sebelah kanan setelah Lenteng Agung tuh. Tapi nggak tahu deh sekarang masih ada nggak ya. Jadi memang bener sih kata temennya Wira ini, kuburan mobil itu kan nggak semuanya cuma mobil tua yang sudah tidak bisa terpakai ya. Banyak juga mobil-mobil yang bekas kecelakaan teman-teman. Dan memang di situ ya hawanya pasti akan beda lah. Jadi mungkin ada juga ya beberapa teman-teman, dan saya juga jadi pernah ya, maksudnya melihat atau mendengar
ketika di mobil-mobil yang bekas kecelakaan itu ada sesuatu yang janggal. Biasanya sih kalau saya pernah mendengar ya suara-suara aja ya, suara-suara aneh atau janggal dari mobil-mobil yang ada di sekitaran tempat saya bekerja, yang mana itu adalah mobil-mobil bekas kecelakaan. Dan di situ ya banyaklah pengalaman-pengalaman juga yang mirip seperti Wira, tapi kalau Wira ekstrim banget nih pengalamannya, sangat mengerikan. Dan overall kisahnya keren banget seperti biasa dengan ciri khasnya Bang Aldi. Kisah-kisahnya apa ya? Kisah-kisah Bang Aldi itu yang saya suka karena ini sekali lagi dalam bentuk untuk memvariasikan para pendengar ya. Kisah Bang Aldi ini kan simple, ringan, tapi horornya gigit banget nih. Jadi kisah-kisah dari Bang Aldi itu jarang yang apa ya, jarang yang rumit ya. Tapi menurut saya ini menjadi kayak buat refresh aja ya. Buat teman-teman juga nggak terlalu kencang terus, ada refreshnya di Bang Aldi ini, tapi nggak kalah gigit sih horornya kalau menurut saya pribadi ya. Dan Bang Aldi, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu dong tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.